Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akan share screen. Selamat malam. Baik, sudah nampak ya. Baik, kabaran firman Tuhan malam hari ini masih diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, pasalnya yang ke-50 dan 51 dengan judul Pendidikan untuk Selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur kesempatan yang indah Tuhan sudah karuniakan kami pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk boleh menerima berkat Tuhan, dan biarlah kabaran firman yang singkat malam hari ini akan dapat membawa hati kami lebih dekat kepada Tuhan, mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita masih tetap membahas satu tema pendidikan. Beberapa hari yang lalu, Saudara Kevin sudah membawakan satu pelajaran yang menarik, bahwa pendidikan kekristenan ini penting untuk pertumbuhan tabiat dan karakter kita, yang mengutamakan pikiran. Dan saat ini kita akan melihat satu pembahasan yang penting juga, yang Nyonya White telah berikan bagi kita untuk bisa memahami apa yang sesungguhnya yang penting dari sebuah pendidikan. Nah, apa warisan yang tidak akan pernah habis? Banyak orang meninggalkan warisan harta kekayaan bagi anak-anaknya. Namun satu saat, semua kekayaan itu akan habis. Saya percaya saudara-saudara mengetahui orang-orang yang kaya raya di dunia ini, mulai dari Warren Buffett dan lain sebagainya. Mereka semua memiliki harta warisan yang tidak akan habis dimakan 7 turunan. Miliar dolar. Tetapi satu saat itu akan habis juga. Nah, apakah ada warisan yang tidak akan pernah habis dimakan waktu? Ada. Dan itu adalah warisan iman dan pengetahuan. Nah, bagaimana kita bisa mewariskan warisan yang tak akan pernah habis ini kepada anak-anak kita? Kita lihat yang pertama, warisan iman. Kalau kita belajar ilmu, sebuah pengetahuan formal, baik itu filsafat, sejarah, matematika, bahasa, dan lain sebagainya, akan menjadi sia-sia jika semua ilmu tidak dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak orang yang pintar di dunia kita ini, orang-orang yang menguasai berbagai macam jenis ilmu, namun mereka tidak memiliki iman, mereka tidak memiliki kesalehan di dalam segala kepintaran ilmu mereka. Jadi walaupun banyak sekali tamatan perguruan tinggi yang memiliki ilmu luar biasa, namun mereka tidak dapat menerapkan ilmunya dengan baik di dunia kerja. Kita bisa lihat sekarang ada begitu banyak orang-orang yang menggunakan ilmu yang hebat yang didapat di bidang formal untuk digunakan memperkaya diri, digunakan untuk korupsi, digunakan untuk memperdaya orang lain, dan menjadi sebuah hal yang tidak baik. Cuma sedikit saja manusia yang pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi sesamanya karena ilmunya itu dibandingkan dengan mereka yang pintar di sekolah namun pada akhirnya menjadi parasit di masyarakat. Nyonya White tuliskan di dalam buku Fundamental of Christian Education halaman 191 dan 192 demikian. Pendidikan yang tidak memberi pengetahuan yang kekal seperti akhirat tidak mempunyai tujuan, kecuali engkau selalu memandang ke surga dan hidup kekal yang akan datang itu, maka hasilmu itu tidak mempunyai harga yang kekal. Jika Yesus menjadi gurumu, bukan saja pada satu hari dalam seminggu, melainkan tiap hari dan tiap jam, maka senyumannya akan bercahaya ke atasmu
dalam usahamu mencapai kepahaman dalam ilmu-ilmu yang tinggi. Jadi kalau kita menuntut ilmu, sebuah ilmu yang bisa dikatakan ilmu yang memiliki IQ atau tingkat pemahaman otak yang tinggi, namun jika pada akhirnya ilmu itu tidak digunakan di jalan yang benar, maka ilmu itu tidak akan membawa kita ke surga. Maka dikatakan tadi, betapa pentingnya warisan iman. Anak-anak yang dididik di dalam Tuhan, anak-anak yang dididik di dalam kebenaran, jauh lebih berharga dibandingkan dengan mereka yang hanya berprestasi di sekolah, namun tidak menunjukkan karakter yang baik. Nah, bagaimana dengan warisan ilmu pengetahuan? Sebuah pendidikan formal. Nah, sekarang ini kita menyekolahkan anak-anak kita setinggi langit. Kalau boleh mereka kuliah yang bisa dikatakan favorit, dimasukkan di perkuliahan atau tempat-tempat perkuliahan yang memang bonafit. Ya. Tapi dikatakan bahwa pengetahuan itu tidak hanya diperoleh secara formal di sekolah atau lembaga pendidikan yang lain. Ada juga pengetahuan yang tidak didapatkan di sekolah, namun didapatkan dari pengalaman hidup. Banyak cerita kita dengar, kesaksian demi kesaksian dari saudara-saudara kita, bahwa mereka bisa mendapatkan kehidupan mereka justru bukan dari pengetahuan formal atau titel atau gelar yang mereka dapatkan selama ini. Nah, ada orang muda yang hanya mau belajar secara formal, namun alergi terhadap pekerjaan di rumah. Pekerjaan-pekerjaan yang kasar yang ada di sekitarnya. Ini orang tidak akan bisa bertahan dalam menghadapi kejamnya dunia. Nah, kenapa ini penting saya nyatakan? Supaya kita bisa belajar bahwa segala ilmu yang ada di sekitar kita wajib untuk kita pelajari. Itu sebabnya orang tua selalu mendidik anak-anaknya, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, untuk terampil di rumah. Orang tua yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang seperti ini sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk tahan banting di dunia kerja, bahkan di dunia pada umumnya. Nah, banyak orang yang saat ini tidak dapat bekerja dengan keilmuan yang dia punya, ya. Namun dia bisa bertahan hidup dengan skill yang didapat dari pengalaman hidup. Saya percaya bahwa saudara-saudara saat ini tentu memiliki pengalaman seperti yang saya sampaikan ini. Ada orang yang dia memiliki keilmuan atau bidang keilmuan komputer misalnya, atau bidang keilmuan pendidikan misalnya. Namun pada akhirnya dia meninggalkan semua terapan ilmu tadi dan justru menggunakan skill atau keahlian yang didapat dari pengalaman hidupnya untuk bekerja dan bertahan hidup. Jadi ini membuktikan bahwa tulisan Roh Nubuat tadi benar, bahwa Tuhan menghendaki supaya kita belajar bukan hanya secara keilmuan, secara formal, tetapi juga keilmuan-keilmuan atau pengetahuan-pengetahuan yang lain yang didapat justru bukan dari lembaga pendidikan formal. Nah, pekerjaan tangan yang berguna adalah sebahagian dari maksud pekabaran Injil ini. Dengan diselubungi oleh tiang awan, guru besar itu sudah memberi petunjuk-petunjuk kepada orang Israel supaya tiap-tiap orang muda harus diajar sesuatu cabang pekerjaan yang berguna. Nah, sebab itu adalah kebiasaan orang Yahudi, baik kaya, baik miskin, mengajarkan sesuatu pekerjaan tangan yang berguna kepada anak laki-laki dan perempuan, supaya kalau timbul keadaan-keadaan yang susah, mereka tidak bergantung kepada orang-orang lain, tapi mereka bisa menyediakan segala keperluannya sendiri. Jadi rupanya di zaman bangsa Israel dulu, orang-orang Yahudi bukan hanya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, namun juga belajar tentang ilmu-ilmu yang praktis yang ada di sekitar mereka. Jadi anak-anak mereka dididik untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini juga menjadi
pelajaran bagi kita saat ini bahwa jangan alergi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita memasak misalnya, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kita ambil contoh yang laki-laki, ya ini belajar untuk bertukang, ya belajar untuk membuat sesuatu dan sebagainya, sehingga mereka terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar seperti ini. Saat nanti mereka menjadi dewasa, menjadi seorang suami, mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri tanpa harus menyewa orang lain, ya. Nah, seperti di zaman orang Israel, tiap-tiap orang muda sekarang harus mendapat nasihat tentang kewajiban-kewajiban kehidupan yang simetris ini. Masing-masing harus mendapat kepahaman dalam satu cabang pekerjaan tangan, supaya jikalau perlu ia bisa mencari nafkahnya sendiri. Hal ini sangat perlu, bukan saja akan menjadi satu perlindungan dalam kehidupan yang tidak berketentuan ini, melainkan juga dari segi artinya bagi pertumbuhan jiwa, pertumbuhan tubuh, jiwa, dan pikiran. Tuhan mau supaya kita belajar semuanya, ya. Jadi supaya waktu menghadapi masa-masa yang sukar, apa yang kita sudah pelajari itu dapat berguna bagi anak-anak kita. Pekerjaan yang melibatkan fisik bukan hanya penting menambah pengalaman dan melatih keterampilan baru, namun juga penting untuk memelihara kesehatan jasmani. Jadi dengan kita mengajar anak-anak kita bertukang misalnya, dengan kita mengajar anak-anak kita untuk bekerja fisik di rumah, ya, ini akan menolong mereka untuk lebih sehat lagi. Nah, jika seorang hanya mau berada dalam ruangan di belakang komputer atau meja, tidak tertarik untuk pekerjaan di luar, pekerjaan yang mungkin saja kasar dan tidak terpandang, maka dia tidak akan mendapat tubuh yang kuat dan sehat. Kita ambil contoh di masa pandemi ini. Ya, ada berapa banyak di antara kita yang melihat berita bahwa justru mereka yang di luar, yang terkena sinar matahari, yang bekerja keras di luar, ini lebih kuat menghadapi virus corona ini. Tapi justru mereka yang berada di belakang meja dengan AC dan lain sebagainya lebih mudah terkena penyakit. Ya, itu makanya dikatakan pekerjaan fisik ini juga penting, ya, bukan saja untuk menambah pengalaman, tapi juga untuk kesehatan jasmani kita. Nah, pendidikan itu bukan saja bagus untuk mengusahakan otak kita. Pergerakan tubuh merupakan sebagian dari pendidikan yang sangat perlu bagi tiap orang muda. Sebagian yang penting dari pendidikan rasanya kurang jika murid-murid tidak diajar bagaimana menjalankan satu pekerjaan tangan yang berguna. Pergerakan yang sehat dari segenap tubuh akan memberi satu pendidikan yang luas dan lengkap. Tiap-tiap pelajar harus memakai sebagian dari tiap-tiap hari untuk mengerjakan satu pekerjaan tangan. Dengan demikian mereka dibiasakan dalam satu kerajinan dan roh kepercayaan pada diri sendiri dikuatkan, sedang orang-orang muda dilindungi dari banyak kejahatan dan dari perbuatan yang tidak pantas yang sering disebabkan oleh kemalasan. Pendidikan kekristenan bukan hanya menyangkut masalah pikiran, tetapi juga kesehatan fisik. Nah, itu sebabnya di sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah berasrama, itu dididik work education, belajar bekerja. Ya, makanya ada banyak anak-anak muda kita yang dididik, yang tamatan-tamatan, mungkin UNAI, UNCLAP, ya. Ada sesi-sesi di mana anak-anak muda ini atau mahasiswa ini untuk menyapu, kemudian membersihkan halaman dan lain sebagainya. Mereka diajar untuk memegang hal-hal yang bisa dikatakan tidak mau dipegang biasanya oleh anak-anak muda. Nah, ini penting supaya mereka belajar menggerakkan tubuh mereka, tidak hanya berada di dalam rumah. Pelajar-pelajar harus keluar dari sekolah-sekolah kita dengan keahlian yang terdiri betul, supaya bila mana mereka itu harus berdiri sendiri, maka padanya ada pengetahuan yang mereka bisa pakai dan yang perlu supaya mendapat kemajuan dalam kehidupannya. Belajar dengan rajin sangat perlu, sama seperti mengadakan pekerjaan tangan dengan rajin. Dan jangan malu belajar ilmu yang praktis dalam kehidupan, dan sebab dengan melihat engkau bisa mengerti. Bapak Ibu, sekarang ini kita berada di zaman teknologi.
Ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu kita tidak pernah tahu bagaimana cara melakukannya. Sekarang ada fasilitas teknologi, media sosial yang bernama YouTube. Kita lihat segala tutorial pekerjaan-pekerjaan ada di YouTube. Saya sendiri berpengalaman dengan memperhatikan YouTube ini dan kemudian membuat sebuah karya. Nah, itu sebabnya saya katakan, anak-anak muda jangan ragu untuk belajar lebih lagi. Bukan hanya didapat dari pendidikan formal ilmu itu, tapi juga didapat dari pengalaman. Jadi kalau kita mau belajar, pasti bisa. Ya. Jadi dengan melihat saja, pasti bisa. Seorang yang mungkin tidak punya pengalaman mengerjakan sebuah pekerjaan, dengan belajar dari YouTube, dia bisa. Nah, itu sebabnya sekarang ini, yang penting mau. Pelajaran-pelajaran yang tidak didapat di sekolah, itu bisa kita dapat di luar, di dalam pengalaman, dari melihat orang lain ataupun media, dan membuat kita menambah pengetahuan. Nah, bagaimana dengan belajar memasak? Nah, ini, Don buat katakan anak-anak muda baik laki-laki maupun perempuan harus belajar memasak makanan yang menyehatkan. Jadi pelajaran memasak ini sangat penting, saudara-saudara. Ya, ibu-ibu harus tahu memasak. Ada zaman sekarang, apalagi ini sulit sekali didapatkan ibu-ibu yang tahu memasak. Bisanya hanya beli biasanya. Ya. Tapi Ronubua dengan jelas katakan, ibu-ibu harus belajar memasak. Kenapa? Sebab pengetahuan ini harus diturunkan kepada anak-anaknya. Apalagi anak itu anak wanita. Ya, jadi ada sekarang yang berpikir, gampang nanti beli. Anak-anak muda sekarang malas sekali mau belajar memasak ini. Karena bagi mereka lebih mudah beli saja. Apalagi zaman sekarang ini, GoFood dan lain sebagainya, tinggal tekan saja itu nyampe di rumah. Tidak boleh begitu. Satu saat nanti dikatakan, kalau kehidupan tidak berjalan seperti yang kita harapkan, keterampilan-keterampilan yang bisa dikatakan remeh-temeh seperti ini dapat menjadi penolong bagi anak-anak kita. Bekali anak-anak dengan skill di rumah, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Saya ingat betul dulu bagaimana saya bisa bertahan hidup di Uklap. Ya, dengan memasak sendiri, kemudian mencuci bajunya orang, sampai dapat uang untuk bisa bertahan, bisa makan dan kuliah. Nah, kalau kita tidak belajar memasak, tidak belajar mencuci, tidak belajar menyapu, tidak belajar pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebenarnya itu bisa didapat di rumah, maka kita tidak akan bisa bertahan dalam dunia yang sulit, di keadaan yang sulit. Ya. Jadi memasak bukan monopoli kaum wanita. Ya. Di gereja kita ini chefnya ini luar biasa ini laki-laki. Ya, ada Pak Budi, ada Ibe, ya, ada Pak Dedi, luar biasa, chef semua ini laki-laki. Jadi bukan monopoli kaum wanita memasak. Itu sebabnya baik bapak maupun ibu bisa mengajar anak-anaknya. Bukan cuma yang wanita, tapi juga yang laki-laki untuk tahu memasak di rumah. Ya, mulai dengan yang sederhana. Maka mereka dibekali dengan keterampilan yang simple. Satu saat keluar dari rumah, mereka sudah siap menghadapi segalanya. Pendidikan dalam segala cabang kehidupan yang berguna membuat orang muda kita dibekali dengan pengetahuan lengkap sesudah ia tinggalkan bangku sekolah dan pergi merantau. Nah, ini dia. Rono buat sampai katakan demikian. Dengan begitu mereka tidak perlu bergantung pada orang-orang di rantau dalam hal memasak, menjahit, ya, atau membangun rumah tempat tinggalnya. Di rumah mereka sudah belajar dan mereka bisa dibekali dengan keterampilan ini. Bila penghasilannya minim sehingga dia tidak mampu selalu membeli makanan, maka dia sudah dibekali dengan keterampilan memasak dari rumah sehingga dia tidak lagi membebani orang tua dan orang lain. Bayangkan, kalau dia hanya bisa beli dan beli, minta kiriman dari orang tua, Pak, habis nih uang makan, kirim, beli. Karena apa? Karena bisanya beli. Tidak bisa memasak di rumah, jadi tidak bisa menghemat. Nah, ini pada akhirnya anak-anak ini akan menjadi beban lebih berat bagi orang. Tapi kalau di rumah dia sudah dididik untuk mandiri, nah dikatakan tadi, dia bisa meringankan beban orang tua. Pekerja-pekerja yang terdidik seperti ini akan lebih mudah bertahan hidup dalam keadaan yang sulit sekalipun. Bayangkan, kalau anak-anak muda kita dididik di rumah dengan cengeng, anak-anak muda kita dibiasakan hanya menerima dan menerima, maka saat mereka merantau keluar dalam pekerjaan mereka, mereka tidak akan bisa bertahan dalam menghadapi hal-hal yang sulit, waktu-waktu yang sulit, karena mereka tidak tahu apa-apa.
nggak tahu masak, nggak tahu jahit, nggak tahu nyapu, nggak tahu nyuci, nggak tahu bikin apa. Padahal itu semua bisa dipelajari di rumah. Menjadi kesimpulan pelajaran yang singkat malam ini, bahwa pendidikan Kristen tidak hanya mengembangkan pikiran dengan pengetahuan formal untuk pelajaran-pelajaran umum, namun juga mengembangkan keterampilan dan skill yang berguna untuk bertahan hidup. Jadi jangan batasi pikiran kita untuk mempelajari hal-hal yang baru. Istimewa pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan skill yang praktis, pelajaran-pelajaran pekerjaan yang praktis. Ya, itu tidak harus didapat di sekolah. Dengan media yang kita punya sekarang, kita bisa menjadi seorang yang terampil hanya dengan melihat. Segala pengetahuan yang diperoleh jika digunakan untuk kebaikan bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi yang memilikinya. Ingat, pengetahuan apapun, mau dia formal, mau dia informal, ingatlah bahwa semua pengetahuan itu harus dibawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menjadi kesombongan, supaya itu bisa menjadi berkat bagi diri dan juga orang lain. Dan yang terakhir, iman yang diwariskan orang tua akan membantu seorang muda untuk menggunakan pengetahuannya di jalan yang benar. Setinggi apapun pengetahuan yang kita miliki, kalau tidak didasari dengan iman yang kuat, itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Ingatlah bahwa di dalam sebuah ilmu yang tinggi ada tanggung jawab moral yang besar, di mana kita harus menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga pelajaran yang singkat malam hari ini menolong kita untuk bisa memahami bahwa pendidikan bukan hanya berkaitan dengan pengembangan otak kita untuk sesuatu yang formal, tetapi juga untuk sesuatu yang praktis yang ada di sekitar kita, sehingga itu dapat menolong kita di masa-masa yang sulit bertahan dari segala hal yang mungkin kita tidak pernah prediksi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih